Mahmud, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Baik, selamat di pertemuan hari ini. Saya ingin melakukan dialog terkait tentang kapasitas kepala sekolah untuk memimpin perubahan. Nah, karena ini tahun ajaran baru, tahun baru gitu ya, 2024. Ya, kita diskusi untuk hal ini tentang pemimpin perubahan. Nah, menurut Bapak, gimana sih Bapak menyusun program kerja dan anggaran di sekolah di SMK 3 ini? Begini Bu, sesuai kebiasaan dari tahun-tahun yang kemarin, apa yang saya lakukan adalah dalam penyusunan program dan anggaran program sekolah yang akan saya susun dalam RKT ini nanti, rencana kegiatan tahunan ini, saya akan mengumpulkan manajemen dulu. Ya. Nah, dan manajemen ini juga sebelumnya sudah mewakili mengantongi data-data dari grupnya masing-masing, misalkan jurusan-jurusan. Nah, itu supaya mengadopsi apa kegiatan yang harus dilakukan. Tapi untuk kali ini saya masih menggunakan data rapor pendidikan yang tahun ini, karena ini sementara ini saya belum ada rapor pendidikan. Rapor pendidikan yang terbaru itu bulan Maret, April. Nah, maka dari itu dari stakeholder yang ada, saya bertanya tentang apa sekiranya yang prioritas utama. Prioritas utama dari basic rapor tentang pendidikan yang berwarna merah. Nah, setelah itu baru meningkat yang prioritas yang kedua, yaitu yang berwarna oranye. Nah, yang ketiga, walaupun berwarna hijau, itu perlu kita refleksi lagi. Apakah di sini ada sebuah yang harus bisa ditingkatkan? Itulah rencana saya yang setiap kali melakukan menyusun program kerja. Baik Pak, jadi Bapak mengambil dari rapor pendidikan, lalu Bapak memiliki tim di masing-masing program keahlian yang sudah memiliki gitu ya, lalu mencoba untuk menyusun bersama. Nah, Bapak sudah punya tim ya, nanti rencananya juga akan dilakukan selama 3 tahun terakhir ini. Apabila dibandingkan yang sudah Bapak lakukan sebelumnya dengan saat ini, apakah ada perubahan yang terjadi di setiap tahunnya? Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena saya jadi kepala sekolah itu baru kemarin saja, tahun kemarin. Jadi tahun yang lalu itu saya bisa membicarakan tahun yang kemarin. Sehingga ini untuk perbandingan dengan tahun yang sekarang ini saya masih belum mempunyai gambaran. Akan tetapi data-data yang sudah ada itu bisa nanti dikombinasikan dengan data yang sekarang. Evaluasi terhadap inovasinya, gimana menggali inovasi itu Pak? Kan diharapkan setiap tahun ada inovasi. Jadi tadi kan membandingkan dari yang tahun kemarin, lalu evaluasi dari tahun kemarin ya Pak tadi mengatakan itu. Nah, kira-kira ada inovasi apa yang akan digulirkan? Begini, sebagai kepala sekolah ini saya mempunyai program-program yang bisa untuk meningkatkan kompetensi baik literasi maupun numerasi yang harus kita capai. Kita harus mempunyai sebuah inovasi tentunya. Nah, inovasi ini memang tidak semudah orang ngomong, akan tetapi ini bisa dijalankan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siswa. Yang kurikulum merdeka itu yang berasal pada nanti goalnya itu ya. Dari pertanyaan kesadaran dan kapasitas itu Bapak mengalami kendala saat melaksanakan program. Jadi yang kemarin nih, antara kita kan kesadaran dan bicara rencana kapasitas yang akan datang. Nah, saat berjalan ini, apakah Bapak mengalami kendala dalam pelaksanaan program itu? Nah, kira-kira saya sebagai pengawas ini bisa membantu di sisi apanya Pak pada masalah yang Bapak hadapi? Sebenarnya ini ada dua kendala teknis maupun kendala finansial dalam sebuah kegiatan ini. Dari kendala finansial tentu sebuah kegiatan
kan harus didukung oleh finansial yang ada. Nah, ini yang menjadikan kekurangan kami. Akan tetapi saya yakin dengan keberadaan komite sekolah dan saya memberdayakan komite sekolah, program yang sudah diketahui atau disetujui oleh komite ini pasti akan demikian. Ini yang merupakan kendala kan karena apa belum terjadi, tapi saya yakin itu akan ada apa namanya sokongan dari komite. Nah, kemudian yang secara teknis di sini kemampuan kami untuk dalam bidang IT mungkin kurang ya, saya harus mendatangkan narasumber lain sehingga narasumber ini tentu akan bersifat berbeda antara tingkat nasional, tingkat Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu kan dalam pemberian honornya. Nah, ini yang kami tidak punya. Akan tetapi kami yakin dari sekian banyak SDM yang kami punya itu pasti ada satu atau beberapa orang yang kompeten terhadap IT tersebut, maka bisa kita menggunakan sumber daya itu untuk memberikan sebuah diseminasi kepada kawan-kawan. Itu kita memakai. Baik Pak, jadi permasalahannya Bapak ini dua ya. Yang pertama di sisi finansial nih, tapi Bapak merasa oh saya ada komite sekolah yang bisa mendukung ya. Lalu yang kedua di sisi teknis ya, karena tidak adanya sumber daya. Nah, kalau saya boleh membantu Pak, seandainya kendala di sisi finansial ini ya Pak ya, Bapak berusaha, kita sama-sama berusaha memikirkan dari penguatan akan sumber daya kita yang ada Pak. Jadi kalau kita pernah berdiskusi tentang aset boosting, ya, aset boosting, nah, kalau di sisi finansial itu dari pertama, apa kelemahan dan kekuatan di SK Ridha? Baik, menurut saya, kalau saya petakan dari aset yang kami punya, baik sarana prasarana maupun sumber daya kita, bahwa itu merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau saya bisa memanajemen ini, sarana prasarana, serta kemudian aset yang berupa SDM dan aset yang berupa finansial. Sarpras, finansial, SDM, ya, bisa dimilih ya, ini merupakan sebuah kekuatan. Akan tetapi kalau ini tidak diarahkan dengan baik, ini akan menjadi kelemahan kita. Ya, walaupun itu memberikan partisipasi pada sekolah. Kemudian dari sisi SDM dan teknik, upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu sempat memberikan workshop di beberapa guru yang terkait dengan bagaimana Ibu sekolahnya maju ya? Tapi Dari murid aman. sementara Bapak Ibu gurunya itu semua sudah sertifikasi. Guru-gurunya suruh menyebar. Jadi jangan mendadak. Mulai bulan-bulan seperti ini mereka harus Sudah nggak kurang-kurang Pak, sudah kemana-mana ke pelosok-pelosok didatangi. Tetap dengan mandiri berubah, malah mandirinya tinggal satu Oke. kelas. Ini kira-kira apa Bu? Kelemahan dan kekuatan sekolah itu apa? Sebenarnya Bapak Ibu gurunya itu juga sebagai kekuatan. Sudah sertifikasi semua. Bagus ya, sudah berarti sudah profesional semua ya. Sudah profesional semua, tapi kelasnya karena punya kelas jadi kelas kecil yang jadi permasalahan Itu kendala utamanya apa? Menghadapi apa? gurunya itu kan terkait jam sertifikasi jadi Ajar di tempat lain juga. kalau mengajar di tempat lain karena di induknya itu tidak terpenuhi 18 jam. Ini ke sekolah di Iya. Di sekolah induknya saja ini, di sekolah saya itu nggak ada 18 jam. Jadi kan kalau nambah ke sekolah lain kadang-kadang sertifikasinya kan juga terkendala. Faktor penyebab kelemahan itu apa? Mungkin ya ini biar faktornya itu ada satu guru yang agak ugal-ugalan
Gurunya itu muda atau sudah tua? sudah mau pensiun. Nah, sudah mau pensiun, jadi Itu ya dasarnya itu ya. Itu itu nulari sudah temannya ya? berkali-kali. Enggak, sebenarnya enggak nulari, tapi mungkin pandangan masyarakat iya juga. Dan di wilayah kecamatan itu Pak, sebenarnya ada dua SMP negeri, tapi kebanyakan anak-anak itu pengennya sekolah ke kota, ya. Terus Dan di lingkungan itu juga sekolah-sekolah terdekat itu banyak, ada MA, ada sesama SMA negeri di jalur segitiga banyak ya ini. Pak. Terus apa Bu kira-kira langkah konkret yang jenengan ambil atasi kelemahan? Ini tetap kita bersama Bapak Ibu guru ya tetap semangat, kita sosialisasikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Buat sini. inovasi Ya, ada inovasi. apa kira-kira Bu supaya ada ketertarikan calon Di sekolah ini ada orang tua asuh. Jadi anak-anak itu kita tempatkan di suatu tempat, kemudian Bapak Ibu guru itu sebagian dari penghasilannya itu tiap bulan Pak sudah disisihkan untuk anak-anak itu. ada panitia sendiri? Ada tim lasis untuk tim apa namanya beasiswa ya? ya beasiswa untuk anak-anak yang kurang ya, dari Bapak Ibu. Orang tua nggak? Iya, yang jadi anak-anak itu kalau yang tidak di asrama di sekitar sekolah itu ada yang memang menjadi anak asuh masyarakat sekitar sekolah. Karena itu anak-anak dari luar kecamatan. Kita hanya Bagaimana koordinasi sebenarnya kalau dengan komite itu semuanya baik, dengan muspika dan lain-lain. Iya. Mungkin MOU nggak butuhkan Iya, kemitraan tidak lain. Kalau perguruan tinggi itu anak-anak kebetulan di sekolah saya ini itu tingkat melanjutkannya memang kurang. Sebenarnya kan SMA tapi ada dokteran juga. Dokteran maksudnya ada tata boga, kemudian multimedia. Jadi ini sebenarnya sudah ya cukup untuk misalkan dunia kerja ya Bu ya. Mereka tertarik nah iya ada JPKI di sekitar di satu kecamatan itu ada pihak-pihak yang berkuasa komunikasi itu ya. sudah banyak ya komite ya kemudian Yang terakhir Bu, apakah ada penyesuaian atau inovasi dalam kurikulum atau metode pengajaran? nah ini ya tahun ini juga tahun pertama mandiri juga karena sebelumnya itu ya sebelumnya ya karena ada ketentuan kan diharapkan pada tahun ini semua bisa mengikuti atau melaksanakan IKN dengan mandiri juga. Sebenarnya itu banyak Bapak Ibu kan juga nggak siap karena biasanya kan dulunya juga nggak banyak. Kalau misalnya 36 muridnya, kalau masih ada kan 13 kemarin mandiri belajar kan bisa jadi dua ronde. Sekarang kan kalau hanya 36 mau nambah satu itu aja sudah sampai ke pelosok-pelosok. Bu, terima kasih. Dan segala itu Tapi alhamdulillah Pak, kan hasil rapor pendidikannya itu juga baik. ada yang turun nggak?
tahapan ketiga. Kesadaran penerapan kurikulum kita Satu-satunya saya karena terkait permasalahan adalah siswa bukan mencari siswa, ya langkah saya yang pertama itu sesama SMA negeri di jalur segitiga. Bapak Kepala Sekolah, Bapak, kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki Untuk kekuatan itu yang pertama guru itu sudah komplit jadi semua mata pelajaran dan untuk kelemahannya karena sekolah kita ini sekolah swasta, kelemahannya adalah jumlah siswa ini dari tahun ke tahun masih apa kelemahan dari kekuatan Kekuatan sekolah saya ada yang ada pada kolaborasi input yang baik. refleksi yang banyak diisi pada setiap hari dalam